Baik, kita masuk ke uji hipotesis yang pertama. One sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk data interval atau rasio, dan ujinya itu untuk dia menguji hipotesis deskriptif sebenarnya. Hipotesis deskriptif. Oke. One sample t-test ini kita menduga ada dugaan kita itu berupa ada satu variabel dan satu konstanta. Ya. Saya kasih contoh saja, misalnya kita menduga dugaan kita itu adalah rata-rata tinggi sawi ketika berumur 10 hari adalah setinggi, misalnya saja ya, 10 cm. Ini adalah sebuah dugaan yang mana ada satu variabel, ya variabelnya itu adalah tinggi sawi ketika berumur 10 hari, dan satu konstanta yakni kira 10 cm. Jadi ada satu variabel dan satu konstanta seperti ini. Konstanta itu berupa angka seperti ini biasanya. Oke, sekarang misalnya kita ambil sampelnya itu adalah misalnya 10 pohon. Misalnya seperti ini. Oke, untuk sementara kita sampai ke situ. Yang pertama, untuk dugaan seperti ini, hipotesis ini, langkah pertama yang kita harus buat adalah membuat hipotesis. Hipotesis itu sendiri terdiri dari H0 dan H1. Jadi ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis alternatif atau H1. H0 yang kita pilih adalah misalnya H0 rata-rata tinggi tinggi sawi ketika berumur, sebentar saya tambahkan rata-rata tinggi sawi ketika berumur 10 hari sama dengan, ingat ini ada sama dengan 10 cm. Atau misalnya jangan 10 ya. Kita taruh saja, ini saya hapus saja ya. Misalnya ini dalam milimeter, 95 mm. Itu sama dengan kan 9,5 cm. Oke. Sehingga ini kita ganti. Ya, jadi 95 mm.
Maka hipotesis alternatifnya itu berarti rata-rata tinggi sawi ketika berumur 10 hari tidak sama dengan 95 mm. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah H1 ini jika itu adalah uji dua pihak. Kalau dia adalah uji satu pihak, misalnya kita pilih pihak kiri, berarti dia harus lebih kecil dari 95. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai uji pihak kiri, ya berarti rata-rata tinggi sawi ketika berumur 10 adalah lebih kecil dari 95 mm. Dan satu pihak, yakni misalnya kanan, berarti lebih besar dari 95 mm. Ya, kalau dua pihak ini digabungkan menjadi satu pihak kiri dan kanan digabungkan menjadi sebenarnya tidak sama dengan 95 mm. Oke, ya, jadi kita pakai yang ini saja. Ya, nanti terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, jadi yang pertama kita sudah buat. Yang kedua, kita membuat kita mencari hipotesis statistiknya. Jadi ada namanya hipotesis statistik. Ya. Hipotesis statistik. Ya, ini kan kita berbicara rata-rata. Berarti kita berbicara H0 itu adalah berapa mu? Mu ini adalah rata-rata. Rata-ratanya itu sama dengan 95 mm. Ya. Kemudian H0 H1 diterima. Ini diterima ya. H1 jika mu tidak sama dengan 95. Ini diterima. Jadi nanti kalau kita dapat mu-nya itu dia tidak sama dengan 95 mm, itu berarti H1 yang diterima. Sedangkan kalau H0-nya mu-nya itu persis sama dengan 95, maka H0-nya kita terima. Berarti ada kesamaan seperti itu. Oke. Yang berikut kita mencari signifikansi. Nilai signifikansi. Ya, kemarin kita berbicara signifikansi itu adalah kesalahan yang dapat diterima ya. Ya, dia berlawanan dengan nilai kepercayaan. Jadi kalau signifikansinya itu 5 jika signifikansinya adalah 5%, ya, berarti nilai kepercayaannya adalah 95%. Oke. 5% ini kan sama dengan 5/100, itu sama dengan 0,05. Ini sama dengan 0,95. Nah, jadi itu nilainya nanti ini. Oke. Kemudian kita yang keempat, kita memilih apa statistik ujinya. Statistik uji. Nah, statistik uji yang kita pakai adalah tentu saja untuk ini adalah one sample t-test. Jadi kita hanya mencari dugaan tentang satu variabel dan satu konstanta. Biasanya ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan, seperti itu. Statistik uji yang kita pakai adalah one sample t-test ya. Oke. Di sini kita akan mencari T hitung. T ini adalah nilai yang kita cari nanti. Itu sama dengan X bar kurang mu 0 per S dibagi akar dari M. Ya.
X bar ini sendiri adalah X bar itu sama dengan X rata-rata. Rata-rata ya, bukan rata. Mu 0 adalah konstanta. Dalam hal ini yang kita pakai itu 95 mm tadi. Oke, kemudian nilai S itu adalah varians, dan N itu adalah sampel, jumlah sampel. Oke. Sekarang kita sudah punya persamaan seperti ini. Ya, kita akan bawakan dia ke ntar saya buat dulu. Saya copy ini yang kita harus cari. Start 10. Kita akan pindah ke Excel ya, untuk memudahkan. Oke. Ya, one sample details. Kita punya rumus, kita masukkan dulu di sini. Oke. Nah, jadi kita punya rumus seperti ini. Nah, ini ya. Kita punya data seperti ini misalnya. Ya, kita mau mengukur tinggi rata-rata dari tinggi rata-rata dari sapi tadi. Yang ketiga dia itu berumur 10 hari. Jadi ini tinggi ini dalam milimeter. Dalam milimeter. Oke. Kita kemudian mengukur 20 pohon apa namanya? Pohon sawi. Ini datanya ada 20 ya, seperti ini. 20 sawi. Kemudian kita akan menerapkan persamaan ini. Kita hitung sama dengan X bar. X bar ini adalah X rata-rata. Ya, kalau kita cari X bar itu kan sama dengan X. Ini ya. X bar itu atau X rata-rata itu kan sama dengan jumlah keseluruhan ini, ya kan? Dibagi jumlah datanya, 20. Ya, maka X rata-rata itu sama dengan ini dibagi ini. Ya, seperti itu. Jadi nilai X barnya itu adalah 95,35. Kemudian kita mencari S. S itu adalah varian. Jadi variannya itu sebentar saya bagi dulu supaya Anda bisa lihat. Untuk mencari varian S, varian itu sama dengan, ya kita sudah belajar kemarin ya sebenarnya. Bentar, saya bagi 2 saja. Ini itu sama dengan ini X rata-rata ya, jadi XI rata-rata XI XI kurang X rata-rata dikuadratkan, ya dah, kuadratkan per N kurang 1. XI ini adalah
XI itu sama dengan nilai-nilai yang ini. Jadi dia itu yang ini 95, 98 seperti itu. Jadi nilai ini adalah nilai 0,35 ini. Misalnya ya, kita kan kemarin sudah cari kan? Misalnya X1 yang kita cari. Ini adalah sigma. Betul. Misalnya nilai X1 ini adalah 95 kurang nilai rata-ratanya itu adalah 95,3 gitu ya. 95,35 gitu. Kemudian nanti ya ini kan dikurangi, kemudian nanti dikuadratkan. Berapa ini nilainya? 95 kurang 95,3 ya, kira-kira min 0,35. 0,35 ini kalau nanti ini kemudian nanti didapatkan XI kurang X rata-rata. Nah ini ya, dikuadratkan. Nah itu nanti ini dikuadratkan. Jadi 0,35 dikuadratkan, nanti hasilnya sama dengan 1,8 ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tabel penolong. XI ini nilai ini semua. Jadi misalnya nilai ini yang pertama itu berarti 95 kurang ini. Hasilnya ini. Kemudian dikuadratkan. Nah, nilai ini dikuadratkan ya ini. Nah, ini membuat kita gampang. Kemudian kalau dijumlahkan ya hasilnya ini 182 dari atas ke bawah. Nah, maka S ya ini. Ini adalah jumlah ini per N kurang 1. N kurang 1 itu N itu sama dengan 20 ya. 20 kurang 1 sama dengan 19. Nah, oke itu ya. Jadi ini nilai dari jumlah XI kurang X rata-rata yang dikuadratkan, dijumlahkan semuanya ini per 19 ya. Ini ya, per 19 hasilnya ini. Jadi ini adalah varian. Mu adalah 95. Ini adalah konstanta yang kita pakai tadi ya. Yang ini ada dalam ini sebenarnya. Dalam hipotesis. Nah ini. Dia masuk ini ya. Berumur 10 hari adalah 95 mm. Jadi dia adalah konstanta yang kita duga bahwa rata-ratanya seperti itu. Jadi dia adalah mu 0 sebenarnya. Nah, mu. Saya tulis di sini mu 0 ya. Supaya lebih gampang, mu 0. Nah, sehingga kita mencari T hitung. T hitung adalah X rata-rata dikurangi mu, ya toh, mu 0. Begitu. Dia punya rumus dibagi S varian per akar N. Jadi yang pertama kita buat dulu X rata-rata kurang mu 0 itu ini. X bar X rata kurang mu. Ntar saya masukkan dulu. Ntar mu. Oke. Mu 0. Ntar. Itu sama dengan ini 95 dikurangi ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian akar N. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak Siguro. Yo. Ya. Saya minta bantuan bisa kirim itu punya nama panjang, lalu kemudian email. Oh ya, ceritanya untuk ke kompetisi lomba inovasi digital ini. Iya, Kakak. Nanti saya sendiri yang menjadi operatornya, operator komunikasi ke pusat.
Oke Kang. Ya, siap. Siap. Supaya saya segera ajukan hari ini dia punya akunnya. Oke Kang. Yuk. Saya tunggu nama panjangnya itu gelar dengan apa? Email. Oke Kang. Oke. Yuk guru, yuk. Makasih Gi. Yuk. Sebentar saya ini dulu. Balas Payanto dulu. Kita ada lomba mahasiswa. Yohanes Kurniawan MPD Niden 08 17 10 9001. Emailnya Yohanes Kurniawan 91@gmail.com. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Akar N ini kan 20 tuh. Akar dari 20 itu 4,47. Kemudian supaya lebih gampang ya, saya bawa ke sini. Rumusnya kan ini. Jadi kita pisahkan dulu, kita cari yang di bawah, kemudian kita sudah cari yang di atas, x bar kurang x0. Ini hasilnya ini. Kemudian kita sudah cari akar N itu sama dengan ini 4,47. Kemudian kita cari yang di bawah S per akar N, varian per akar N. Berarti S ini adalah ini per akar N itu ini. Yaitu sama dengan ini, hasilnya ini. Sehingga kita mendapatkan T hitung itu adalah ini dibagi dengan ini. Ya toh? Sama dengan ini. Gitu. Sehingga kita dapatkan nilai T hitung itu sama dengan 0,162 ya. 162. Kita kembali ke sana. Sehingga kita dapatkan T hitung adalah 0,162 ya toh? 0,162. Sekarang kita punya kriteria apa? Kriterianya ini. Kriterianya tadi A0 mu sama dengan ini, diterima ini. Oh ya, tapi kita belum punya ini. Kriteria uji lagi. Kriteria uji lagi. H0 diterima jika H0 diterima jika T hitung jadi H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan kalau H0 itu ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel ya. Oke, sekarang kita lihat T tabelnya ya. Saya sudah kirimkan ini tabel distribusi T. Ini kita di sini kita nanti lihat yang di atas ini adalah derajat tingkat signifikansi ya. Signifikansi, dan ini adalah N, ini sebenarnya derajat kebebasan, degree of freedom, biasanya N kurang 1. Jadi kita lihat yang di sini degree of freedom itu kan dia punya signifikansinya dia kan sama dengan berapa nih, 0,05 tadi, 5% atau 0,5 ya. Kalau kita lihat di sini 19 itu 1,7. Jadi kita kembali T tabel itu, T hitungnya itu, T tabel itu 1,7 T tabel. Maka karena T tabelnya lebih besar, berarti H0 diterima.
diterima. Kalau H0 ditolak ketika T hitungnya lebih besar. Ya. Jadi kesimpulan terakhirnya H0 diterima. Jadi yang terakhir, ini sudah 4, yang kelima. Kesimpulan bahwa kesimpulan di sini ya, H0. Rata-rata tinggi sawi ketika berumur 10 hari adalah 95 mm. Di kesimpulan rata-rata, ya ini sudah terbukti ya, tinggi sawi ketika berumur 10 hari adalah 95 mm. Nah, ini adalah satu kesimpulan dari hasil uji statistik. Gitu. Ya, saya pikir sampai sini ya tentang itu.